Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Adam Amrul Wijaya dari Politeknik Negeri Malang dengan prodi Sistem Kelistrikan NIM-nya 20411500109. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas eh, apa saja yang ada di dalam FAMSET Tools. Nah, sebelum lanjut apa saja yang ada di dalam aplikasi FAMSET Tools, kita akan bahas FAMSET Tools itu adalah apa. FAMSET Tools adalah aplikasi atau software yang mengatur parameter dan mengkonfigurasi relay yang cocok digunakan untuk semua relay FAM. Nah, pada video kali ini terkhususnya kita memakai FAM 40. Nah, relay FAM ini gunanya untuk apa sih? FAMSET Tools ini gunanya untuk memungkinkan parameter relay, konfigurasi, dan data yang direkam untuk dipertukarkan antara komputer dan relay FAM dengan menggunakan berbagai kabel komunikasi. Nah, itu dia. Untuk kali ini kita langsung menuju ke software FAMSET Tools-nya. Ya, inilah adalah tampilan awal dari software FAMSET Tools. Nah, kita buka salah satu file dari FAMSET Tools. Kita pilih open di pojok ini. Kita buka folder yang sudah kita ekstrak tadi, FAMSET ini. Kita pilih program FAM VF2. Nah, filenya memang eh, tipenya adalah VF2. Kita klik dua kali atau kita pilih open, kita klik sekali terus pilih open. Nah, kita diminta password, kita isi dengan 2. Kita apply, maka tampilan awal dari software ini akan menunjukkan device info atau informasi device. Untuk main location-nya kita tap Polynema. Ini sebenarnya bisa diubah, yang kita ubah lalu di enter. Untuk shop location-nya kita pilih ke AG5. Kita pilih enter, FAM40-nya tetap. Nah, ini kenapa merah? Karena kita melakukan edit file FAM secara offline atau tidak terhubung dengan relay FAM-nya secara langsung, sehingga akan merah. Nah, ini perlu kita lakukan, nanti ada caranya. Akan saya jelaskan di akhir video. Nah, ini bisa kita ubah juga device name-nya. Misalnya feeder Suhat, kita enter. OCR-nya kita ganti FAM40. Kita enter lagi. Dan application modenya atau FAM-nya ini mau digunakan untuk apa? Bisa kita pilih motor atau feeder. Nah, kita pilih feeder aja. Kita ganti feeder. Oke. Nah, untuk waktunya ini sebenarnya bisa kita ubah. Nah, ini karena sekarang 2023 sudah. Ini bisa diubah juga bulannya. Kita di bulan 3. Dan tanggal, kita pilih tanggal 5 aja. Kita enter. Maka date atau waktu atau tanggalnya bisa berubah.
time of day-nya juga bisa kita ubah. Tergantung waktu sekarang berapa. Ini juga ada beberapa pilihan yaitu display brightness atau kecerahan, display scroll time, detail measurement, dan lain-lain. Bisa kita ubah. Change password, passwordnya bisa kita ubah. Nah, selanjutnya pada menu-menu yang di samping, ini ada beberapa menu yang akan saya sampaikan nantinya. Yang menu selanjutnya adalah measure atau pengukuran. Nah, pada FarmSet Tools ini, jika terhubung dengan relay farm-nya langsung, maka akan menunjukkan pengukuran-pengukuran yang ada di sini, yaitu arus fasa R, arus fasa S, arus fasa T. Ini ada 1, 2, 3 RST, dan juga nah, ini bisa juga untuk arus urutan nolnya, bisa kita lihat arus urutan 01, arus urutan 02, dan zero sequence voltage-nya, frekuensinya bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita ubah untuk adapted frekuensinya. Misal di kita di negara Amerika atau Jepang yang menggunakan 60 Hz, nah, bisa kita ubah. Jangan lupa enter. Nah, bisa kita ubah. Kita kembalikan ke 50 saja. Karena di Indonesia menggunakan 50 Hz. Lanjut ke harmonisa arus. Harmonisa arus ini bisa ada THD, THD fasa R, S, T. Nah, THD itu total harmonisa distortion dalam bentuk persen. Nah, ini juga ada harmonisa individual di fasa R, S, T. Nah, kita bisa lihat harmonisa kedua, ketiga, sampai ke 15. Nah, harmonisa ini akan berubah saat FarmSet Tools atau device kita yang sudah terintar FarmSet Tools terhubung dengan relay farm. Nah, ini akan berubah secara otomatis. Nah, setelah membahas harmonik individual harmonik arus perpasanya, kita berganti ke diagram fasornya. Nah, diagram fasor ini adalah bisa menunjukkan bisa melihat fasor arus pada format dulu. Nah, kenapa 0? Karena ya kita kita secara offline menyetingnya atau tidak terhubung ke relay FAM40 secara langsung sehingga terindikasi 0. Nah, ini sebenarnya nanti misal ada yang ke 180 dan lain-lain. Nah, 100 ke 120 ke 240 dan lain-lain. Nah, di fasor arus pada fasor arus diagram ini kita bisa melihat ini bebannya seimbang atau tidak seimbang. Nah, selanjutnya kita bisa melihat arus arus nolnya atau arus yang mengalir ke netral. Yang identik biasanya arusnya mengalir di netralnya. Kita bisa melihat di sini dan juga
biasanya diagram yang ini jika kita memasang ZCT atau Zero Sequence Current Transformer. Nah, itu adalah untuk pengukuran arus urutan nolnya yang identik seperti yang saya jelaskan tadi, identiknya apa. Nah, kita lanjut ke bawah. Ini ada, dan kita juga bisa melihat untuk tegangan tegangan ke-nya, kita bisa juga lihat. Nah, yang intinya adalah fasor diagram ini adalah untuk melihat beban itu seimbang atau tidak seimbang. Ya, kita lanjut ke pengukuran RMS atau RMS measuring. Nah, ini untuk pengukuran RMS yang di atas adalah total dari semuanya, arus RMS-nya. Dan yang bawahnya adalah RMS dari R, S, dan T. Ini semua akan seperti yang sebelumnya, akan memunculkan parameternya jika terhubung dengan relay farm-nya langsung. Atau ini, jadi ini akan memunculkan secara real time parameternya. Nah, selanjutnya adalah Monmix. Ini adalah laporan tiap bulannya arus maksimal tiap bulannya di bisa dilihat dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di jam berapa, bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat semuanya, RST, IO Max, IO2 Max di bulan Januari, Februari, Maret, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada Januari arus max-nya adalah 3, sedangkan pada bulan Juli arus max-nya 7. Jadi ini bisa berubah-ubah. Nah, ini akan dilaporkan eh, dari relay farm ke software FarmSet Tools jika dihubungkan secara real time atau dihubungkan ke device dan akan menampilkan secara real time. Nah, untuk selanjutnya adalah, selanjutnya saya akan ke menu overcurrent stage. Nah, pada overcurrent stage ini ada overcurrent stage 1, stage 2, dan stage 3. Nah, kenapa ini 50/51? Ini adalah kode dari pengaman OCR atau overcurrent relay. Nah, untuk menghidupkan overcurrent relay, kita perlu mencentang enable for ini. Nah, ini jadi overcurrent-nya aktif. Nah, pada ini, pada parameter ini bisa diganti-ganti. Nah, kenapa ada grup 1 dan grup 2? Untuk grup 1, kita misalkan untuk beban puncak, dan grup 2 untuk beban yang bukan beban puncak. Jadi pada grup 1, pick up settingnya bisa kita ubah. Nah, pick up setting ini maksimal dari arusnya. Nah, pada pick up setting ini kita bisa memasukkan parameter arus yang akan digunakan pada relay OCR. Nah, kita bisa masukkan di sini, dan delay curve time-nya kita bisa memilih beberapa, atau ada DT, YY, dan lain-lain. DT ini ya definite time. Nah, definite time. Nah, kita pilih IEC. IEC ini ada inverse-nya. Nah,
pada inverse ini delay tipenya ini bisa kita pilih normal inverse, very inverse, extreme inverse, dan lain-lain. Kita pilih normal inverse saja. Nah, sedangkan untuk K ini, nilai koefisien K ini didapat dari perhitungan. Perhitungan apa? Yaitu perhitungan koordinasi relay. Karena ada beberapa stage, ada stage 2 dan stage 3. Nah, ini tidak ada pilihannya inverse-nya, hanya ada definite time dan pickup settingnya saja. Jadi kita hanya bisa mengubah dua parameter yang ada di sini. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi jika ada arus gangguan yang sangat besar sekali, maka stage 3 ini harus langsung menyala, harus langsung relaynya harus langsung aktif. Nah, ini koordinasi antara relay 3, relay 2, relay 1. Nah, untuk relay 2 dan relay 3 sama, yaitu definite time. Jadi harus diingat bahwa untuk relay 1 ini bisa inverse, relay 2 dan relay 3 hanya definite time. Nah, yang kedua juga yang selanjutnya ada undercurrent stage. Nah, ini jika ingin dihidupkan, semuanya harus dicentang dahulu. Undercurrent stage itu untuk apa? Jika tiba-tiba ban itu terlepas, maka akan terjadi drop arus yang sangat signifikan, sehingga untuk beberapa aplikasi tertentu harus ada relaynya undercurrent stage agar tidak membahayakan. Yang selanjutnya adalah unbalanced stage. Unbalanced stage ini adalah untuk perlindungan arus unbalance atau arus tidak seimbang. Nah, ini bisa disetting operation delay-nya dan backup settingnya. Ada juga uh, di FAM 40 ini ada thermal overload relay dari jadi apa? Panas berlebih, itu juga ada relaynya. Ada juga earth fault stage atau gangguan ke tanah, gangguan tanah. Ini ada stage 1, 2, 3, dan 4. Ada juga directional earth fault. Jadi ini biasanya pada Jawa Timur dibutuhkan atau biasanya dinamakan DGR, Directional Ground Relay. Nah, kenapa diberikan di Jawa Timur? Karena pada Jawa Timur ini menggunakan pentanahan yang kenapa ini digunakan di Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur menggunakan pentanahan yang cukup tinggi, ohmnya yaitu 500 ohm dan sebagainya, sehingga perlu DGR karena yang arus yang dihasilkan dari gangguan tersebut rendah. Nah, tidak seperti di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah menggunakan pentanahan pada GI outgoing trafo itu secara langsung, sehingga menggunakan ini earth fault stick atau relay gangguan pertama. Ya, selanjutnya
Nah, selanjutnya kita akan ke menu scaling pada menu kiri ini. Kita pilih yang scaling. Nah, karena pada relay FAM40 ini butuh arus dan tegangan sebagai parameter dan relay-relay yang ada yang sudah saya jelaskan tadi, karena tidak mungkin yang dari sistem itu langsung masuk ke FAM40, tidak mungkin, maka kita membutuhkan PT atau CT sebagai eh, parameter yang kalau PT dari tegangan tinggi diubah menjadi tegangan yang rendah, untuk CT dari arus yang tinggi diubah ke arus yang rendah. Nah, dalam eh, kita men-setting CT-nya atau membuat skala dari CT-nya, bisa kita lakukan perubahan di sini. Misalnya primernya adalah 1000 ampere, keluarannya adalah 10 ampere. Nah, maka CT primernya atau arus yang sebenarnya diubah ke CT sekundernya atau arus yang sudah dikecilkan agar ini sebagai parameter untuk masuk ke relay farmnya. Nah, ini kan jadi lebih kecil sehingga bisa masuk ke relay farmnya. Nah, kita bisa ubah juga untuk rated volt. Nah, rating tegangannya berapa? Bisa juga kita ubah. Nah, setelah kita membuat skala dari CT ini, untuk menghubungkan device ini dari aplikasi FAMSet Tools ini ke FAM40, kita disediakan beberapa eh, alat untuk berkomunikasinya. Nah, ini adalah beberapa konfigurasi protokol untuk menghubungkan alat FAM40, relay FAM4, relay FAM-nya ke aplikasi FAMSet Tools di device kalian. Nah, pada perkuliahan di lab SCADA ini kita menggunakan yang IEC 608705-103. Nah, kita menggunakan ini. Nah, pada protokol komunikasi ini kita bisa mengubah-ubah dari bitrate-nya, kita bisa ubah mau 9600 atau 19200, bps byte per second, sending intervalnya juga bisa kita ubah berapa milisecond, dan bisa kita record sampel in MSG dan lain-lain. Nah, pada IEC 608705.13 ini kita bisa mengkonfigurasinya. Nah, untuk cara mengkonfigurasinya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian tutorial atau apa saja
menanyakan sesuatu untuk hal yang ingin saya share. Nah, pada aplikasi Farmset Tools ini ada beberapa hal yang kita perlu tahu, ya, yang di atas. Yang pertama adalah, sebentar, bisa write all setting to device. Jadi semua, jika kita seperti pergantian relay farm atau dan lain-lain, jika datanya sudah ada di device kita dan ingin eh, pengaturan atau parameter yang sudah kita lakukan itu langsung tersetting di relay farmnya itu, kita bisa memakai ini write all setting to device. Nah, ini jadi menuliskan semua setting ke device relay farmnya itu. Jika kita hanya beberapa yang kita ganti, bisa write current view to device, ini bisa lebih menghemat waktu. Tapi ini hanya beberapa parameter yang terbaca. Lah, jika kita mengubah hanya satu atau dua parameter atau tiga parameter yang ada pada Farmset Tools, pada software Farmset Tools ini, dan ingin kita upload ke relay farm 40-nya, kita bisa write change to device. Nah, untuk sebaliknya, jika kita dari relay farm-nya ingin ke device, ingin ke aplikasi Farmset Tools-nya, bisa kita klik refresh current view from device. Jadi view jadi tampilan dari Farm 40-nya bisa kita masukkan ke device kita. Atau read all setting from device. Jadi ini untuk membaca setting dari Farm 40 yang sudah ada, membaca settingnya di device kita. Jadi kita tidak perlu menyeting ulang. Jika ingin pergantian, misalnya kita ingin pergantian relay farm, kita bisa ngeklik ini read all setting from device. Seperti relay farmnya diganti, lalu kita bisa mengeklik write all setting to device. Jadi seperti device kita ini seperti penyimpanan sementara untuk setting dari relay farmnya. Terima kasih sudah menonton video ini, tutorial semua beberapa setting, membaca beberapa setting yang ada di relay farm, di software relay farm 40, relay farm 40 atau relay farm tools ini. Sekian, terima kasih, see you next in my video, bye bye.